Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast komunikasi. Di sini saya Sausan Elfati selaku host dan juga narasumber kita dengan Mbak siapa nih? Mbak Nurina Alfi Hamada, bisa dipanggil Alfi. Oke, ya. Boleh tahu nih asalnya Mbak Alfi dari mana, terus pendidikan sekolahnya di mana, MTS, MI, Aliyah mungkin ya? Di mana Mbak? Ya, asal saya kan Tambak Beras Jombang. Terus MI saya juga di daerah Tambak Beras, MI Darul Ulum tepatnya, di lingkungan pondok juga. Terus MTS-nya saya di Mualimat Cukir. Oh, Mualimat Cukir. Saya Iya. juga alumni situ. Oh, yang situ. Iya, Mbak Alfi kelahiran tahun berapa nih? Saya kelahiran tahun 2002. Jadi, waktu MTS itu saya baru masuk di tahun 2014. Terus lulusnya tahun 2017. Terus nih, aliyahnya di mana? Aliyahnya juga di lingkungan Cukir, Aliyah Mualimat, satu yayasan. Terus saya juga kuliahnya, lanjut kuliah, tetap mondok, Iya. dan nggak boyong. Itu kuliah UNHAS, Universitas Hasyim Asy'ari Tebir. Terus Mbak Alfi ini mondoknya berapa tahun? Kira-kira kalau dari MTS sampai sekarang ya 10 tahunan lah. Oh, lama ya. Iya, lama Terus sekali. mondoknya di? Mondoknya tetap nggak dipindah-pindah, mondoknya di Darul Falah 1. Kenapa nih bisa mondok di Darul Falah 1? Ya karena dulunya itu saya aslinya tuh pingin mualimatnya Tambak Beras. Terus disarankan sama tante saya. Nah, tante saya itu guru di MTS itu, MTS Mualimat. Nah, saya kira itu di sana juga lebih lebih mendorong ke kitab ya pelajarannya. Ternyata itu lebih ke Al-Qur'an. Jadinya ya saya kaget. Terus saya juga baru mulai belajar Al-Qur'an lebih dalam ya di situ. Oh, gitu ya, Mbak. Pernah nggak sih Mbak Alfi kayak ngerasain kayak culture shock kayak selama di rumah nih, terus ke pondok, terus beda gitu? Iya, saya mengalami itu karena saya waktu di rumah itu dikekang banget sama mbah saya ya, kakek nenek Oh, saya. Itu dulunya berarti Mbak itu ya sama nenek, sama ya kakek. indium sekali. Iya, Nggak iya. boleh keluar, nggak boleh main. Pokoknya teratur banget. Ya udah kayak di pondok juga. Sampai-sampai saya itu pengen main itu saya sulit ngomong-ngomong sama teman-teman saya itu dari jendela rumah. Dari jendela. Jendela rumah. Iya, keluar di teras aja nggak boleh. Nah, terus saat itu alasan saya juga pengen mondok itu biar saya bisa punya banyak teman dan bisa main keluar gitu maksudnya. Dalam artian kayak nggak di dalam ruangan terus gitu loh. Kan kalau mondok kan ke sekolahnya masih keluar, keluar dari ruangan lah intinya. Nah, di situ saya kan anaknya nggak pernah apa terlalu banyak berteman ya. Karena itu tadi saya kan dikekang. Nah, culture shock saya itu saat di pondok itu kayak bingung ya banyak teman-teman terus teman-teman tuh pada bicarain ini tuh pokoknya banyaklah hal yang dibicarain terus saya itu cuma bisa diam aja dan itu saya takut karena saya nggak pernah main keluar terus sama teman-teman dari luar apalagi kalau di pondok kan anaknya kan luar Jawa ada luar Jombang lah banyak. Nah, di situ saya itu anaknya itu lebih ke introvert. Iya. Di situ itu saya kan waktu itu introvert banget ya. Nah, pas saya sekolah itu sebelum disuruh kerjain PR sama guru-guru itu udah saya kerjakan. Nah, Rajin itu banget. iya. Saking gabutnya ya, nggak berani ngomong, nggak berani apa ya Di udah pondok saya itu ya. belajar aja di pondok. Terus saya sampai satu LKS itu udah saya kerjakan semua. Nah, disitulah awal bullying saya. Saya dibully habis-habisan tuh gara-gara LKS saya diambil secara paksa dan saat saya tidur atau saat saya nggak ada di pondok atau saat kegiatan lah LKS saya tuh diambil sama teman-teman. Diem-diem itu ya, Mbak. Iya, nggak ngomong nggak apa. Kan ya saya nggak suka ya. Kan itu jerih payah saya Lancang, Mbak ya. mengerjakan PR tadi ya.
Terus, "Loh, kok LKS-ku mana kok nggak ada?" Terus katanya, "Ini tak pinjem." "Loh, pinjam buat apa? Kan kamu udah punya LKS sendiri." Terus, "Iya, aku belum ngerjain halaman ini." Terus, "Loh, kok nggak ngomong sih?" Gitu. Nah, mulai dari situ saya itu nggak disukai sama anak-anak, katanya itu pelit pelit Iya. jawaban lah, pelit apalah ya. Lah kan mereka di sini juga belajar ya, masa Iya. copy paste mulu sampai besar. Nah, di situ saya sampai nggak kerasan itu di situ. Mau Nggak boyong nih. boyong sama sekolahnya, pingin banget boyong. Padahal aslinya kerasan di sekolahan, cuman di pondoknya yang Pondoknya nggak kerasan. aja. Akhirnya saya 2 bulan ke rumah tante saya dulu di daerah Cukir situ juga, Hmm. deket beda desa, beda desa. Yang Nah, guru MTS itu ya? iya tante saya juga guru MTs di situ. Jadi ya aman lah, orang dalam. Asik, orang dalam nih. Nah, terus habis itu saya 2 bulan di rumah tante saya dan sekelas sekelas ada anak yang mau mondok itu sekelas sama saya. Kan Hmm. sebelumnya saya itu nggak kerasan gara-gara semua itu punya teman kelas Temen, sendiri-sendiri. Nah, saya itu kan udah ada sendiri. jurusannya ya MTS. Hmm. Saya itu jurusannya bahasa. Iya. Itu sudah sendirian, nggak ada teman. Yang jurusan bahasa itu cuma saya. Yang lain tuh MIPA. MIPA, Salaf, Peki, ada temennya lah, Iya. ada gandengannya. Nah, saya kan sendirian ya. Hmm. Makanya itu, saya itu nggak kerasanya dari situ, nggak ada yang lebih dekat gitu. Nah, ada teman saya mau mondok. Nah, saya kan mau boyong. Tapi kok saya jadi termotivasi untuk kembali lagi karena saya itu nggak mau teman saya yang sekelas itu nasibnya sama seperti saya. Hmm. Dan akhirnya saya coba kembali lagi ke Balik. pondok. Balik lagi ke pondok, terus saya juga pindah kamar sekalian. Pindah kamar sama teman saya yang baru, Yang yang sama-sama satu sekelas. kelas itu ya? Heeh, iya. Disitulah saya mulai berani buat memberhentikan bullying tadi. Aksi bullying tadi sampai alia. Udah sampai situ. Wah, Mbak Alfi ini ternyata ya Korban bullying. di balik orang yang ceria ini ternyata pernah dibully, guys. Terus nih, Mbak Alfi dulu kan nggak boleh keluar nih sama nenek sama kakek ya. Iya. Terus sama orang tua sendiri boleh? Iya, Boleh sama keluar. orang tua sendiri boleh. Jadi kalau misalnya orang tua saya hari Minggu kan libur ya, libur kerjanya. Iya, Nah, itu baru baru dibebasi. keluar nih. Iya, Minggu itu baru boleh main. Entah itu mengembala kambing. Jadi saya juga disuruh gembala kambing. Wah, nih guys, membala kambing. Gembala kambing kan jadinya itu bisa bebas sampai kebun-kebun pojok ya. Hmm. Mbak Alfi nih sekarang udah 10 tahun ya di pondok. Iya, Sekarang denger-denger nih, jabatannya jadi ketua. ketua. Ketua pondok nih, ketua pondok apa? Darul Falah 1. Eh, kenapa sih awal mulanya menjadi ketua itu gimana? Awalnya ya, Iya. dulu itu saya waktu maba, waktu kuliah di Unhas itu, kan corona. Hmm. Saya mau balik pondok, ternyata sebelumnya itu Bunyai udah titip pesan ke saya bahwa saya mau dijadikan ketua, dipilih langsung sama Bunyainya. Tapi saya itu belum siap, karena di situ kan namanya juga maba, Iya. terus baru awal kuliah kan banyak tugas, apalagi online kan. Iya. Nah, Corona ya. di situ itu saya takutnya itu terganggu sama Kuliah. kegiatan-kegiatan yang Mm-mm. di pondok. Kuliah kuliah saya terganggu itu, nggak bisa bebas, kan banyak tugas juga. Jadi ya saya mengurungkan diri di rumah, belum balik pondok sampai udah ada kandidat ketua Ketua. baru. Dan itu anaknya masih aliyah. Oh, sedangkan Mbak Alfi itu maba ya. Iya, Berarti bawahnya sampean. iya. Dan sekarang baru jadi ketua karena saya kan udah lulus. Lulus. Udah lulus S1 Bahasa Arab. Tapi saya juga sekarang itu nggak pengangguran di pondok. Saya di pondok itu melanjutkan hafalan Al-Quran saya Oh. sampai hatam insya Allah ya. Amin, 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 Doain ya amin. kawan-kawan, doain. Doain, doain, Rek. Terus
saya itu diutus Bunyai juga menjadi guru di MTS yang tadinya jadi MTS saya MTS sekarang ngajar di Mualimat. situ. Iya, MTS Mualimat. Tapi di situ saya itu pertamanya jadi guru piket. Nah, ada guru PPKN resign gitu, tiba-tiba resign. Terus jadi saya Digantiin nih sama Mbak Alfi. mm, Wah, melenceng kan banget. daripada cari guru luar terus bukan alumni situ kan Iya. yang lebih Yang lebih di tahu gitu kan ya. lebih di nomor satuin di situ itu Iya. guru yang alumni situ. Hmm, Nah, saya kan alumni, iya. jadinya saya langsung disuruh gantiin PPKN. Nah, kan tidak sinkron banget ya Iya. sama jurusan saya yang Jurusannya bahasa Arab yang awalnya PBA jadi PKN. Gitu. terus nih susah senang menjadi ketua. Gimana Mbak Alfi? Susah senang saya itu susahnya itu kadang gini, anak-anak kan banyak itu ya, anak sekolah Iya. yang kuliah cuma 3 dan saya udah lulus. Banyak yang misalnya melanggar peraturan seperti laptop itu Hmm, kan. Laptop itu saya jalani dari pagi di sekolahan ya, mereka bawa ke sekolahan sampai sore. Tapi mereka itu bandel gitu loh. boleh Sore nih dibawa ke pondok laptopnya. boleh, tapi Oh, sampai sore aja dipakainya. Tapi anak-anak itu bandel sampai pagi lagi. sampai nginep, ya udah nggak dibalikin, Nggak nggak dibalikin. ditumpuk lah intinya, nggak dikumpulin di kamar itu kamar pengurus. Itu yang nggak sukanya saya. Mm-mm. Terus juga anak-anak itu banyak yang keluar sampai pulang malam dan itu nggak izin ke saya atau lagi ke Bunyai ya. Sampai Bunyai itu Nyariin. Nyariin. nyariin dan saya nanti yang kena marah. Ya Ya ampun. gimana lagi ya. Generasi Gen Z. Gen Iya, Z sangat sulit sekali teman-teman. Nah, mengatur. terus saya sukanya itu ya jadi ketua itu buat peraturan sendiri. Wah, Terus nggak ada yang berani sama saya. Dulu kan saya korban bullying di situ. iya sekarang Sekarang ganti ya. balas dendam, tapi saya nggak bully lah. Saya lebih mengayomi, Asik, merangkul nih. merangkul. Meskipun mereka bandel ya, saya tetap biarin aja lah. Intinya nggak sampai keluar batas gitu. Terus kesan nih selama di pondok. Kesan selama menjadi ketua. Ya tadi, selama jadi ketua ya buat peraturan-peraturan sendiri, sebisa saya, semampu saya. Tapi banyak nggak nggak terkesan loh. Banyak yang nggak terkesannya. Soalnya saya sering dimarahi sama penyanyi. Kayak gara-gara ada anak-anak yang gini lah, saya yang dimarahin. Oh, kena imbasnya ya Kena jadi ketua. imbasnya. Ya Soalnya soalnya kan sekarang anak-anak itu beda lah dari zaman dulu, zaman saya waktu dibully itu beda. dulu pasti manut-manut kayak gitu ya. Iya, Sekarang sekarang anaknya gen zombie. Gen zombie. Terus pengalaman yang paling berkesan selama di pondok. Ya paling berkesan ya tadi itu. Dan sebelum saya boyong juga ya. Kan Kapan nih mau boyong? boyongnya itu mungkin tahun depan. Insya Kan Allah. Tahun depan. Karena saya udah agak tahan lagi gitu. Kalau jadi ketua 2 tahun. dua. Masa, masa, masa abdi 2 tahun tuh. Aduh. Nggak ada loh. Ketua 2 tahun. 2 periode itu nggak ada. 1 periode saja. Terus Jadi kira-kira siapa nih yang selanjutnya? Kira-kira pandangannya siapa yang akan menjadi ketua? pandangannya kalau misalnya Mbak Unda yang jadi yang jadi apa ini? Sutradara. Sutradara apa ya? Itu Produsernya. produser nih. OTW jadi Itu kalau ketua. misalnya nggak boyong, mbaknya kalau nggak boyong, insya Allah mbaknya yang dipilih. Soalnya tertua juga di situ. Ya, ketua. Yang lain juga ada sih Mbak Iva namanya, tapi mbaknya mau boyong juga bareng sama saya. Soalnya mbaknya udah skripsi. Kalau Unda kan masih semester berapa? 3. Semester 3 ya. Iya, Masih semester lama loh, 3. masih 2 tahun lagi. Oh nih, terus pesan-pesannya buat anak pondok. Ya, pesan saya untuk anak-anak pondok lebih nurut lagi. Terus untuk buat ketua barunya, insya Allah Mbak Unda ya. Ya, Nggak tahu ya, amin, itu kan amin. Bunyai yang
yang ngatur semuanya, lebih nurut lagi. Soalnya Mbak Unda itu anaknya lemah lembut. Lemah Iya, nggak gemulai. kayak saya kan anaknya kereng. Kalau Hmm. misalnya kemarin itu pemilihan ketua, misalnya saya sama Unda, pasti banyak anak-anak yang milih Mbak Unda daripada saya. Soalnya waktu itu sebelum saya jadi ketua itu ada ketua lagi, teman saya itu yang terpilih. Padahal teman saya itu baru mau dari situ pas masih 2 tahunan lah. Sedangkan saya kan udah hampir mau 10 tahun. Kenapa kok nggak milih Mbak Alfi? Karena takut gitu sama saya. Saya itu orangnya kejam. Nah, kejam. Jadi lebih nurut lagi lah sama ketua yang lebih lembut gitu ya. Kasihan kalau misalnya mereka nggak nurut, terus ketuanya itu nanti beban. Ketuanya juga nggak bisa Yang kena kayaknya nih guys, ketua. heeh, nggak bisa terlalu negur kayak saya sampai hantam-hantam Wah, tembok lah, hantam-hantam gerbang pernah lah. Mbak hantam-hantam tembok? Pernah. Kalau nggak gitu ya anak-anak nggak bakal diam. Seperti zombie. Ya, Gen Z. Mm-mm. Nah, dari cerita Mbak Alfi ini tadi, dari yang mulai Mbak Alfi dibully sampai gak dibully lagi, jadi ustazah, jadi ketua pondok, dan bentar lagi nih mau boyong. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan pernah putus dalam menyuarakan kebaikan. Nah, cukup sekian nih dari podcast komunikasi kali ini. Saya Sausan Al-Fatih sebagai host dan narasumber saya, Alfi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.